Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya sayangi, marilah pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai materi, kita membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu ataupun materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak kelas 7 yang saya sayangi. Gimana kabarnya di rumah, sehat nggih? Alhamdulillah, kita berdoa bersama-sama semoga sehat walafiat selalu. Hari ini materinya adalah IPA kelas 7, babnya bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Di LKS halaman 2. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup, dan benda-benda di sekitar serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Marilah kita mulai materi pada pagi hari ini. Kita mulai dengan penyelidikan IPA. Penyelidikan ilmiah IPA itu melibatkan proses 1. Pengamatan, 2. Membuat inferensi, 3. Mengkomunikasikan. Yang dimaksud dengan pengamatan ini nanti menggunakan panca indera. Panca indera apa saja bisa disebutkan yang dinamakan dengan panca indera apa saja? Sudah ingat ya? Kemudian selain menggunakan panca indera, pengamatan juga melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Kemudian pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. 2. Membuat inferensi. Maksudnya apa? Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Ini nanti lewatnya disajikan melalui bentuk tabel, grafik, bagian dan gambar yang relevan. Nah, itu adalah mengenai penyelidikan IPA. Sekarang objek yang dipelajari dalam IPA itu apa saja? Meliputi, kamu lihat halaman 3, alinea kedua. Seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya objek yang berupa benda yang sangat kecil atau renik. Contohnya bakteri, virus, bahkan partikel penyusun atom. Ada juga nanti benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari. Jadi kesimpulannya, objek yang dipelajari IPA itu ada yang sangat kecil atau istilahnya renik, ada yang besar. Yang sangat kecil atau renik itu contohnya tadi virus, bakteri, kemudian ada penyusun atom. Untuk yang besar objeknya meliputi
bumi, matahari maupun lautan. Itu adalah objek yang dipelajari dalam IPA. Kemudian untuk memudahkan pengetahuan tersebut, maka IPA itu digolongkan menjadi 4. 1 fisika, 2 kimia, 3 biologi, 4 ilmu bumi dan antariksa. Fisika itu mempelajari tentang aspek mendasar alam. Misalnya materi, energi, gaya, gerak, dan cahaya. Kedua, kimia meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. Untuk biologi meliputi sistem kehidupan mulai dari ukuran renik itu yang kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. 4. Ilmu bumi dan antariksa itu mempelajari asal mula bumi. Contohnya di situ selain asal mula bumi, kita juga mempelajari perkembangan dan keadaan bintang, planet, dan benda-benda langit lainnya. Itu adalah objek IPA yang kita pelajari hari ini. Sekarang masuk pengukuran. Apa yang dimaksud pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Contohnya di situ misalkan kita melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Ini meja kamu ukur dengan menggunakan pensil. Ada berapa hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meja di depan saya ini ada 6. Nah, satu pensil ini berapa? Ukurannya berapa? Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian setelah tahu pengukuran, masuk ke besaran. Apa yang dimaksud dengan besaran? Yang dinamakan besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian satuan, yang dimaksud dengan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan ini ada 2, satuan baku dan satuan tidak baku. Yang dimaksud dengan satuan baku adalah satuan yang pengukurannya hasilnya sama atau tetap untuk semua orang. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang lain. Contoh tadi Bu Mun, panjang meja ini berapa ya? Misalkan kita gunakan dengan alat ukur penggaris. Penggaris ada 40 cm, ada 50 cm, ada 30 cm. Lah, yang dinamakan satuan baku itu tadi. Panjang meja ini hasilnya adalah 40 cm. Itu namanya satuan baku.
Nek satuan tidak baku kita gunakan pensil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang meja ini adalah 6 pensil. Itu namanya satuan tidak baku. Atau dengan menggunakan ini telapak apa namanya? Dinamakan apa ini ya? Dengan tangan ini loh. Nah, berapa ini? Nah, kalau dengan menggunakan tangan ini, nah, itu dikatakan dengan satuan tidak baku karena ukurannya nanti berbeda-beda. Dengan tangan Bumun, dengan tangan ibumu misalkan sama-sama mengukur meja, tapi karena tangannya kecil berarti ada yang 5 tangan atau 2 tangan atau 4 tangan, itu namanya satuan tidak baku. Kalau yang baku jelas menggunakan meteran atau penggaris. Itu yang membedakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, contoh di situ misalkan panjang meja 1 meter. Ada kalimat panjang meja 1 meter. Tulis ya. Panjang meja 1 meter. Yang saya tanyakan tadi kan kalian sudah kenal, yaitu besaran, nilai, dan satuan. Besarannya apa? Nilainya berapa? Satuannya yang mana? Tadi pengertian besaran itu apa? Kalian bisa dilihat kembali. Yang namanya besaran itu apa tadi? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, berarti ini yang dikatakan besaran itu apa? Panjang. Panjang ini adalah besaran. Nilainya adalah 1. Satuannya adalah meter. Nah, sudah mudeng ya, Nang, Dek. Kemudian di situ ada contoh lagi. Waktu pergi ke sekolah 10 menit. Waktu pergi ke sekolah 10 menit. Waktu pergi ke sekolah 10 menit. Besarannya apa? Kemudian nilainya berapa? Satuannya apa? Nah, besarannya apa di situ? Besarannya apa? Waktu. Nilainya berapa? 10, satuannya menit. Nah, udah kenal ge? Udah kenal belum? Sudah kenal? Sudah bisa dimengerti? Bisa dimengerti atau belum? Nah, hari ini materinya sampai itu, pengukuran. Kalian kenal istilah pengukuran, kalian kenal istilah besaran, kalian kenal istilah satuan. Satuan ada 2, satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk pertemuan yang selanjutnya nanti kita bahas mengenai pengukuran panjang atau macam-macam besaran pokok dan besaran satuan. Itu hari ini pengenalannya di situ dulu ya. Objek tadi IPA dan pengamatannya, kemudian penyelidikan IPA dan pengukuran. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.